Penyuluhan apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, nama saya Suryat Mulyatmah atau biasa dipanggil dengan Ring Parani. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan edukasi tentang hipertensi ya. Bagaimana teman-teman hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tidak ada yang sakit. Jadi terkait dengan hipertensi berhubungan dengan darah ya, darah manusia. Ada semua di darah tak? Ada juga. Ada yang tidak punya darah, bisa angkat tangan yang tidak punya darah ya. Ada Jadi semua juga. berhubungan dengan darah pasti kita bicara dengan tekanannya. Jadi tekanan darah apabila tidak normal maka itulah yang dikatakan dengan hipertensi. Jadi hipertensi itu atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah atau kemampuan jantung pada saat memompa pertama kali yaitu sebesar 140 mmHg atau biasa disebut dengan sistol istilah kesehatannya, dan diastolnya itu lebih daripada 90. Normalnya itu berada di sekitaran 120/80 untuk orang dewasa ya, tapi ini juga dipengaruhi oleh jenis kelamin termasuk juga usia. Nah, apa bahayanya kalau misalnya tekanan darah kita terlalu tinggi? Kalau misalnya tekanan kita terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Kalau penyakit stroke itu biasa disebabkan akibat pecahnya pembuluh darah di otak karena tekanan terlalu tinggi. Nah, itu bahayanya. Kemudian, apa yang biasa menyebabkan orang bisa terkena tekanan darah tinggi? Selain daripada faktor usia dan juga jenis kelamin, itu juga mempengaruhi adalah faktor makanan. Istilahnya kita makan garam terlalu banyak. Jadi kita perlu melakukan diet garam supaya hipertensi tidak terjadi pada kita. Artinya dalam kondisi sehari-hari, paling banyak itu kita makan konsumsi garam adalah 1 sendok teh per hari. Nah, jadi ini tata cara untuk menghindari hipertensi. Nah, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan di antara teman-teman, silahkan bertanya, angkat tangannya, bertanya aja. Nah, jadi terkait materi kita hari ini, mungkin kita bisa simpulkan saja. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah mari kita berupaya untuk tetap sehat, karena sehat juga perlu diupayakan, perlu diusahakan, tidak datang begitu saja. Terakhir sekali, terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Pada. Hari ini saya sebagai fasilitator PTM akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi ASIK. Nah, sekarang biasanya kan di Posbindu kita cuma mencatat manual. Sekarang kita menggunakan aplikasi ASIK untuk mencatat atau menginput pasien-pasien yang sudah kita deteksi di Posbindu. Oke? Nah, tata caranya yang pertama itu kita buka Playstore tak? Kita buka Playstore, ketik Sehat Indonesiaku. Sehat Indonesiaku seperti ini. Setelah itu, coba. Ya, kita install ya. Oke, kita install. Lalu setelah diinstal, kita buka, lalu kita daftar Ki Dirita sebagai kader. Oke? Sudah diinstal? Nah, oke. Seperti ini, kita kasih lihat. Nah, setelah kita daftar, kita sebagai kader, jadi kalau ada pasien yang sudah kita... Sekarang kita buka aplikasi ASIK tak, Ibu? Oke, sekarang kita klik screening PTM. Screening PTM, terus kita klik tanggalnya hari ini. Puskesmasnya sudah ada ya. Jadi kita mulai aktivitas. Nah, pasiennya kita itu harus yang pertama kita tanyakan adalah NIK-nya. NIK-nya kita input di sini. Setelah kita
kita inputnya, kita search, nanti ya muncul semua data-datanya. Setelah itu kita tanya nih riwayat keluarganya, riwayat penyakit dirinya sendiri, terus pemeriksaan tekanan darahnya berapa, gulanya berapa. Setelah itu kita simpan. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Kita buka nih masing-masing aplikasi kita. Oke, ini berarti dia sudah menyimpan screeningnya ya di pasien. Ini juga oke. Oke Ibu, itulah tadi cara atau langkah-langkah penggunaan aplikasi ASIK. Bagaimana Ibu Kader, sudah paham? Paham. Setiap kita turun posyandu, Ibu Kader harus menginput di aplikasi ASIK. Oke, itu komitmen kita ya. Oke, kemudian dari saya untuk pelatihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Musaid. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang diabetes mellitus atau istilah awamnya itu adalah penyakit gula. Pengertian diabetes mellitus sendiri atau penyakit gula itu adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme yang dimana ditandai dengan naiknya kadar gula darah pada seseorang. Bahayanya sendiri itu ketika seseorang gula darah itu tinggi, yang pertama itu bisa menyebabkan kerusakan sistem jantung, penglihatan, saraf dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus itu memperhatikan baik-baik yang namanya gula darah rata. Untuk mencegah penyakit diabetes mellitus itu yang bisa kita lakukan yang paling sederhana adalah membatasi makanan. Yang paling bisa kita lakukan itu di rumah yaitu adalah membatasi banyak makanan-makanan yang mengandung gula sederhana seperti nasi, seperti makanan manis yang bisa juga berupa biskuit, es krim dan lain sebagainya. Pokoknya yang manis-manis itu kalau bisa dibatasi. Yang kedua itu membatasi juga makanan yang banyak mengandung lemak seperti makanan siap saji yang paling banyak itu biasa, dan daging-dagingan atau beberapa makanan apapun itu yang banyak lemaknya. Nah, sampai sini bagaimana? Apakah materi saya jelas? Jelas. Oh iya, terima kasih kalau begitu penyampaian hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.